Halo people sekalian, balik lagi di channel gua untuk pembahasan Viking Rise. Jadi kali ini kita bakalan bahas pertanyaan yang paling sering ditanyakan dari pertama kali gua main game ini dan sampai detik ini. Kenapa gua baru sempat? Disebabkan ya ini biar jelas aja sih, karena kebetulan di season 3 awal mula ini ada penambahan barunya. Apakah itu? Mari kita mulai. Kali ini kita bakalan membahas sesuatu yang paling sering ditanyakan, dan itu adalah seputar equipment. Equipment itu sendiri bisa kalian tempat di bangunan yang bernama smithy ini. Dan bangunan smithy ini akan muncul ketika kalian sudah masuk di CH16 atau Chief Hall 16. Dan sebelum gue bahas keseluruhannya, apa sih equipment itu? Equipment itu adalah perlengkapan yang kalian gunakan dalam suatu hero, yaitu perlengkapan ini. Dan di hero tersebut ada 4 macam equipment. Jadi ada yang untuk senjata, ada bagian kepala, badan, dan sepatu. Jadi 4 bagian ini itu yang diisi oleh equipment. Sedangkan untuk equipment itu sendiri, kita di sini terbagi menjadi 3. Dan itu adalah, pertama itu adalah equipment basic. Equipment basic itu adalah equipment yang paling dasar dan paling gampang untuk kalian kalau misalkan pengen nyampe ke legendary. Lalu di kedua itu ada equipment monster atau beast. Ini adalah equipment yang bagus, tapi cukup sulit juga untuk memaksimalkannya sampai ke tingkat emas. Dan yang terakhir itu adalah equipment blessed atau mythic atau sebagainya. Yang di sini itu adalah equipment blessed atau equipment blessed ya. Kedepannya gue nyebutnya equipment blessed. Itu sangat sulit untuk sampai ke level maksimalnya atau level emasnya. Nah, equipment blessed ini dia baru muncul ketika kalian masuk di season ketiga. Jadi sebelum season ketiga, equipment ini belum muncul dan belum bisa digunakan. Jadi walaupun kalian misalkan pindahan dari kingdom yang di sana sudah season 3 terus pindah ke kita yang belum, kalian tetap nggak bisa menggunakan equipment ini dikarenakan equipment ini khusus untuk season 3 ke atas. Oke, lalu untuk equipment basic. Basic itu adalah equipment yang memang paling gampang untuk didapat, dan untuk komponennya sendiri dia itu terbagi oleh beberapa bahan, dan bahannya itu bisa kita lihat di sini. Jadi kalau kita cek di tas, nanti kita bakalan melihat bahan-bahan dari equipment. Nah, bahan-bahan untuk equipment sendiri itu kalau yang basic ada yang kayu ini, wood block, terus ada rope, ada linen atau kainnya, ada bulu, terus ada kulit, fur itu kulit kalau nggak salah, ada besi atau ore. Nah, itu doang. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 macam bahan untuk equipment basic. Dan equipment basic ini adalah equipment yang paling
boleh buat kalian untuk pertanian. Jadi untuk hero pertanian itu harap menggunakan equipment basic. Kenapa bisa gua bilang begitu? Jadi di sini bisa kita lihat ya, equipment basic gua untuk pertanian hampir rata semuanya sudah epic ya. Sebenarnya bisa dibikin untuk ke legendary, tapi buat apa gitu. Ambil santai aja dan gunakan untuk membuat semua hero pertanian kita memakai equipment tingkat epic dulu sebelum KVK 3, atau ketika KVK 2 sudah lumayan banyak yang pakai equipment basic untuk pertanian. Jadi equipment basic itu adalah murni khusus untuk hero pertanian. Kalaupun ada yang untuk hero-hero yang istilahnya bukan pertanian, ya nggak apa-apa, cuman sekedar untuk pelengkap doang. Tapi secara keseluruhan equipment basic itu adalah untuk hero pertanian. Catatannya di sana. Jadi tidak masalah ketika kalian ingin membongkar suatu istilahnya membongkar suatu equipment. Dan itu sering banget gua lakukan. Kalau misalkan pengen bongkar equipment, ya di sini kalian tinggal bongkar dan pilih yang mau dibongkar. Dan usahakan menghindari bongkar yang ada tiga bahan. Karena kalau misalkan kita bongkar itu yang kembali cuma satu bahan, jadi ruginya lumayan. Jadi biasanya gua yang bongkar itu adalah ketika yang dibongkar itu yang cuma dua bahan. Contohnya seperti yang ini gua sering banget, mau itu epic mau itu yang biru dan sebagainya, pasti gua bongkar ketika gua butuh poin. Karena menurut gua equipment basic itu paling gampang untuk kita dapatkan, dan jelas dia kegunaannya paling bagus untuk hero pertanian. Oke, mari kita masuk ke step selanjutnya. Step selanjutnya itu adalah equipment tipe monster atau beast. Dan di sini monsternya itu sendiri ada 5 macam. Dari si gagak, terus ada si hellhound, dan mungkin kalau gue pengen jelasinnya lebih gampang kita cek di sini aja ya. Nah, di bagian icon ini dan monster. Jadi di sini kita bisa lihat jadwal-jadwal yang akan muncul monster untuk perburuannya. Kalau kita urut monsternya itu ada Dark Driven, Veldishon, ada Direwolf, ada Berserker Beast, ada Enormous Spider, ada Glutinous Boar, dan Two-Head Serpent terakhir. Jadi totalnya semua ada 7 ekor. Ya, semuanya ada 7 ekor. Ada 7 hewan buas yang harus kalian taklukkan. Bukan 7 deh. Iya bener, ada 8. Satu lagi ketinggalan, yaitu adalah Rock Golem. Jadi semuanya ada 8 monster yang bisa kalian bunuh untuk mendapatkan equipment yang kalian butuhkan. Dan ini yang menjadikan kemudahan untuk kalian fokus. Jadi selain emang dia itu sulit untuk didapatkan karena rate-nya, maksudnya rate list itu adalah di quest pemburuan ini untuk muncul yang bintang 3 ke atas itu agak sulit ya. Bintang 4 atau bintang 5 itu agak sulit. Jadi kalau misalkan kalian nemukan di bagian pemburuan kayak gini, utamakan bunuh yang bintang 3. Dan hadiahnya otomatis bintang 3 itu masih yang warna biru ini. Itulah yang membuatnya sulit gampang. Bagian sulitnya seperti ini, tapi gampangnya adalah kalian asalkan kalian mau fokus, kalian bisa. Contoh ya, di sini gua fokusnya ke archer. Jadi semua equipment monster atau beast yang bukan archer gua pasti jadikan tumbal untuk dapat poin di event tertentu. Ya walaupun nggak semuanya. Contoh,
Di sini untuk yang archer itu adalah kita menggunakan 4 ekor monster. Yang pertama, yang senjata ini pakai si Direwolf. Yang helmnya ini menggunakan si burung gagak. Terus ini menggunakan si anjing kepala 3. Dan yang terakhir ini adalah si ular kepala 2. Dan ini adalah hewan-hewan atau monster yang nggak boleh diganggu gugat, harus fokus untuk equipment si archer. Karena kalau misalkan kita nggak mau fokuskan untuk archer atau kita membangun untuk equipment hero yang lain, itu nggak bakalan sampai ke titik emas dan itu sangat sulit kawan ya. Dan di sini kalau untuk kan tadi ada 8 monster lagi ya, ini 4 ekor sudah fokus di sini. Lalu sisanya di mana bang? Nah, sisanya si beruang berserker itu jadi senjatanya untuk infanteri. Oke. Terus si Venomous itu jadi bajunya infanteri. Dan si terakhir ini si golem itu jadi sepatunya infanteri. Berarti di infanteri ada 3 ekor yang dipisah. Oke, selanjutnya hewan terakhir itu ada di equipmentnya Pikeman. Jadi equipmentnya Pikeman yang terakhir itu adalah ini. Nah, ini adalah si babi tadi. Itu adalah equipmentnya untuk Pikeman. Ini dia tampilannya. Makanya kita sudah membagi-bagi ya tadi. Karena 4 monster pertama itu fokus archer, 3 monster sisanya itu ke si infanteri, dan 1 monster ke si Pikeman. Nah, yang infanteri sama Pikeman, seandainya kita mau fokuskan sampai ke emas, yang bisa hanya bagian-bagian tadi yang gue sebutkan, yang lainnya enggak. Itu seandainya kita mau fokus. Tapi kita butuh poinnya, maka kadang kita nggak fokus untuk kedua role ini. Jadi kita gabung-gabungkan saja, jadi korbannya saja. Tapi kalau misalkan untuk yang archer itu udah harga mati, jadi kalau archer diusahakan fokus ke 1 hero dan 4 setnya itu sudah tingkat maksimal, atau bahan-bahannya nggak dialokasikan ke yang lain, atau misalkan bikin double ya. Kayak gua aja di sini bikin double itu nggak ada ya, cuman paling ini doang ya double sama si sepatu. Makanya sebab gagalnya sepatu ini nyampe emas, atau makin lamanya sepatu ini nyampe emas, dikarenakan ada double ini. Seandainya nggak ada double, dia bakalan beriringan dengan si baju ini untuk sampai ke tingkatan emas. Dan di sini kalau misalkan untuk saat ini yang bisa sampai ke emas itu baru 3, yaitu adalah si anjing ini untuk bagian badannya. Terus untuk helmnya, tapi Direwolf ini nggak gue pakai karena gue butuhnya untuk panah atau senjatanya. Terus yang jadi itu ini helmnya. Jadi helmnya ini sebenarnya sudah tinggal dikit lagi, jadi fokus ke yang mata ini. Kalau mata ini kita sudah selesai ya, ini tinggal 2 pieces lagi dan dia juga ke tingkatan emas. Dan kapankah waktunya gua menggunakan equipment emas? Ya jelas ketika KVK. Jadi sebelum KVK nggak bakalan gua tempa dulu, tapi setelah KVK baru gua tempa. Makanya itu kenapa gua KVK mau ditempa, karena sekalian untuk event VR Lendra atau si hero KVK 3 Archer ya. Jadi poinnya yang ini khusus untuk equipment emas, poinnya lumayan tinggi ketika VR, dan itu kita gunakan untuk hero yang memang kita butuhkan, yaitu hero Archer selanjutnya di season selanjutnya.
Itu pembagian istilahnya pembuatan fokus planningnya. Jadi kalian juga bisa membuat fokus planningnya sesuai role kalian masing-masing. Kalau yang ini gue jadi contohkan, itu adalah role gue sendiri yang berupa archer. Walaupun banyak yang menentang, ya sebenarnya semua role itu bisa aja, yang penting kalian fokus. Nggak ada yang role mahal, yang ada kita butuh fokus. Dan alasan kenapa dibagi-bagi yaitu karena monster itu ada 4 jenis bagian equipment. Jadi satu monster ini bisa diciptakan atau bisa dibuat untuk 4 macam equipment itu sendiri berdasarkan 4 monster itu. Sedangkan di sini kita ada 8 monster. Kalau misalkan satu monster kita bagi bahannya untuk bikin dua equipment, yang jelas untuk sampai ke tahap emas itu sangat lama. Nah, ini yang disebut dengan sulit gampang. Dan jawabannya, kenapa ini bisa dibilang sulit gampang? Karena yang paling sulit itu adalah equipment terakhir yang kita sebut di sini, yang baru muncul di season 3, yaitu adalah equipment blessed. Kenapa ini sulit? Karena equipment blessed itu dia hanya memiliki 5 macam ya. Di sini kita bisa lihat untuk equipment blessed. Nah, nih. Nah, di sini bahannya itu ada 1 2 3 4 5. Ada 5 bahan untuk membuat suatu equipment tingkat blessed. Dan itu semuanya sama. Jadi kalian bisa bayangkan ya, ketika kalian nggak memfokuskan sumber daya kalian yang untuk membuat equipment ini yang tingkatan blessed sampai ke emas, itu sulitnya segimana gitu ya. Apalagi dapatnya kayak di event Mobius saja, untuk mendapatkan peti emasnya aja itu cuma nyampe 12 ya. Kita aja ini di level top 20 itu cuma dapat 3 peti emas untuk yang equipment blessed. Jadi kebayang ya gimana sulitnya membangun suatu equipment blessed walaupun cuman satu equipment. Dan jelas satu equipment yang gua maksud ini adalah, kalau di gua pribadi itu yang gua incar pertama sampai level emas itu adalah ini. Jadi di sini kan gua ada yang masih biru. Nah, si biru ini, si Bow of Grid, ini gua bakalan ganti dengan equipment blessed sampai level emas. Intinya sampai level emas. Dan untuk equipment yang lain, ini dan ini gua biarkan dulu karena gua pengen menghemat sumber daya tadi itu. Karena tadilah kalian sudah lihat sendiri, sumber dayanya sangat mahal, apalagi untuk free to play itu benar-benar mahal banget. Jadi gue fokuskan untuk senjatanya saja. Dan di sini gue sudah memiliki beberapa bahan untuk equipment tingkat blessed. Dan itu kalau misalkan kita lihat di sini ya, equipment tingkat blessed yang paling standar yang bisa gua tempa itu udah banyak. Dan kalau untuk yang hijaunya masih belum dapat karena emang agak sulit. Tapi kalau untuk yang apa istilahnya, equipment blessed tapi yang ini itu udah bisa tuh. Nah, ini adalah seri yang untuk archernya ya. Di sini kalian bisa lihat sudah cukup untuk membuat busur Blooming Longbow. Ini adalah senjata blessed yang dimana senjata ini adalah ya tadi untuk menutupi equipment yang masih warna biru dari beast. Dan jelas kalian kalau misalkan lihat versi maksimalnya, peningkatan attack archer sampai 20%. Sangat jauh. Karena untuk equipment beast peningkatan attacknya itu cuma nyampe ke
13,25%. Jadi ini benar-benar sangat tinggi. Ya sebandinglah dengan biaya yang kita perlukan atau usaha yang kita perlukan untuk sampai ke jenjang yang warna emas ini. Dan otomatis ya tadi gue pasti fokusnya ke senjatanya doang. Jadi gue senjata gue bakalan fokuskan tadi yang 1 slot kosong. Dan untuk equipment base jelas gue pastikan sampai ke emas. Dan gue nggak mensarankan kalian untuk yang blessed ini kalian bikin tanpa macam-macam. Maksudnya lebih dari 1 equipment. Karena bahannya tadi ingat cuma 5 macam dan itu sangat sulit didapatkan. Jadi kalau misalkan kalian membuat untuk 4 set sekaligus, gua jamin bakalan sulit banget kalian sampai ke tingkat epic atau emas ya. Itu benar-benar sulit. Jadi cara gua ya sudah menutup yang tadi yang kegagalan, maksudnya full set base gua udah ada, yang bawah di hero yang kedua gua tutupi dengan ini. Jadi gua bakalan buat senjatanya benar-benar senjata yang sudah tingkatan tingginya. Karena kalian bisa lihat di sini ya, yang dibutuhkan itu emasnya sangat tinggi. Itu kalau harga awalnya adalah 48, sekarang kena potong jadi kena diskon jadi 30M. Itu sangat mahal banget ya untuk kalian yang mau menciptakan senjata emas ini. Oke, jadi sudah jelas ya mana yang perlu kalian fokuskan. Kalau misalkan kalian pengen cari untuk infanteri, ini adalah urutan infanteri dari senjata, helm, armor, dan sepatu. Lalu disusul kedua ini adalah versinya si archer, yaitu adalah senjata, helm, armor, dan sepatu. Jadi tinggal urut-urut aja. Tinggal kalian pilih mau yang mana. Cuman ya inilah yang bisa gua bantu buat kalian dalam memilih dan memilah equipment. Dan di sini ada fitur baru lagi ya. Di fitur smithy yang bagian bongkar itu ada bongkar equipment, ada gabungkan dan bongkar bahan. Dan yang ini yang baru muncul itu adalah konversi. Jadi konversi itu ada 2, ada konversi biasa satu-satu, ada yang konversi massal. Konversi itu apa? Konversi itu seperti ini. Gua ambil contoh untuk penggunaannya, yaitu adalah yang ini ya. Nah, di sini kalau misalkan kalian bisa lihat, kalau misalkan dia yang abu-abu, dia 50% ada kemungkinan gagal, berarti hilang. Kalau misalkan yang warna hijau ini 75% ada kemungkinan gagal. Kalau misalkan sukses ya, sukses ini adalah menjadi material yang dipilih dikonversi menjadi material monster dengan grade yang sama ya. Jadi bisa di grade yang lain, tapi grade-nya sama tapi dengan monster yang berbeda ya. Kalau yang ini, kalau kita beruntung maka kita bakalan dapat ini, tapi peluangnya cuma 5%. Jadi semakin tinggi ininya ya tuh. Nah, ini peluang gagalnya cukup besar ya. Itu adalah 75. Jadi kalau misalkan yang common gagal berarti ya udah hilang. Kalau yang lainnya ini bakalan turun grade kalau gagal. Jadi yang awalnya perak apa istilahnya, yang awalnya bahannya epic dia bakalan turun, tapi kalau misalkan sukses dia bakalan berubah menjadi bahan yang ditentukan seperti itu. Dan mari kita uji coba dari yang ini kita konversi. Nah itu gagal ya, material konversi gagal. Terus kalau misalkan ini, nah ini berhasil dan hasilnya kayak gini, jadi berubah di level yang sama tapi berubah. Nah terus kalau yang ini gimana? Kalau yang ini kalau kita nanti berhasil, nah itu
Jadi kalau yang lebih tinggi, kalau gagal jadi turun. Oke. Dan ini sebenarnya konversi dari bor ya, karena gue pikamen jarang dipakai juga, ya udahlah nggak apa-apa untuk istilahnya uji coba saja. Dan ya terserah, nanti kita coba aja. Di sini gagal, dan karena sudah pada gagal, mari kita maksimalkan saja. Di sini ada 5 dan coba semuanya. Apakah ada yang berhasil? Ya, ada yang berhasil tapi gagal untuk berubah ke equipment tadi. Dan mari kita coba maksimalkan semua. Jadi untuk yang apa istilahnya, kenapa gue berani untuk coba-coba yang ini, karena ya equipment yang terdiri dari si board ini emang gue jarang pakai juga dan jarang bikin. Jadi terserah mau hancur mau enggak ya terserah. Jadi kita masih bisa konversi di sini, bisa maksimal sesuai bahannya ya. Dan kita lihat kalau gagal ya udah hapus gitu aja. Tapi kalau ada yang berhasil tuh kayak gini. Jadi ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang ya. Jadi dari 50 gagal 20. Dan untuk yang bor ini ya sangat gua biarkan aja, karena gua nggak begitu butuh bor. Jadi emang seringan juga gua korbankan. Jadi ya sudah lah gitu. Jadi gua korbankan aja untuk dicoba di sini biar jadi equipment yang lain, karena gua butuh untuk equipment yang lain sih. Mari kita coba lagi. Emang bener-bener ini gua buang-buang bahan bor kayaknya ya. Ya sudah, ada sukses 5 turun. Terus di sini ada 82. Oke, ada yang sukses besar, ada yang gagal, masa bodoh. Terus yang mana lagi ya? Kayaknya udah semua ya. Oke, ini ada 8. Kita coba lagi. Sukses, gagal, terserah. Oke, ada yang berubah jadi equipment yang lain. Dan sebenarnya kenapa gua suka mencoba ini ya? Karena tadi Pikamen itu jarang banget gue pakai, jadi terserah lah berubah. Di sini sangat-sangat wah banget. Jadi karena emang jarang gue pakai, ya sudah. Jadi kita korbankan aja. Oke, kita korbankan, barangkali ada yang dapat 5 gitu. Di sini gagal turun. Oke. Ginilah ketika kita sudah menggunakan equipment yang jarang kita gunakan. Jadi kita korbankan aja. Ini buat legendaris ya. Oke, konversi. Bener-bener apa istilahnya agak lain ya. Sampai ini aja diubah ya. Tapi emang sudahlah, gue juga pengen. Nah tuh kan, sangat baik banget. Entah kenapa gue lagi pengen nyoba-nyoba ini. Jadi yang bahan bor bener-bener bos gacor nggak? Bener-bener gacor enggak tuh, terserah lah, nanti dicoba ya. Mau gacor mau enggak ya, kita sudah mencobanya. Terus kita korbankan semuanya aja. Yuk. Nah ini gue belum nyoba ini nih. Jadi kita coba ini, terus ini, terus ini. Apa lagi? Oke, ini adalah dari si board. Ya sebenarnya maafkan ya babi, kamu benar-benar jadi tumbal buat gua. Oke, kita udah dapatkan. Tadi yang sukses tadi udah lumayan. Sudah, itu cerita seputar si board. Sangat sayang sekali ya, jadi kita gagal dapat equipment bahan untuk yang tingkat mitik, karena persentasenya tadi di sini bisa kita lihat ya. Ketika konversi, persentase suksesnya untuk ke yang ini itu 5% guys, dan yang ini cuma 38%. Jadi sudah kebayang ya. Dan tadi lumayan gacor karena untuk dapetin yang bahan
si serigala, karena gue untuk monster serigala equipmentnya yang senjata ini ya, ini gue kurang banyak terus. Jadi gue dapat yang kayak gini tadi itu syukur banget. Apalagi yang ini paling repotnya di senjata serigala itu adalah soul ini. Ngumpulin ini bener-bener repot. Yang lainnya masih bisa gua kumpulin, lihat 8, 7, 6 ini masih bisa gitu, cuman beda 3, 4, ini 4. Nah ini yang paling sulit untuk kita dapatkan ya di seri di seri serigala. Oke, ini semua yang udah nonton, terima kasih. Jadi equipment harap kalian bijak. Dan kalau gua pribadi, kenapa si bor tadi itu gua korbankan? Karena gua butuh yang lebih baik, dan pigment gua juga nggak pakai. Jadi di sini gua role utamanya cuman archer atau infantry. Pigment memang nggak sama sekali gua pedulikan gitu ya, karena gua sadar diri gua free to play. Oke, jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe-nya. Bantu channel ini sampai ke 1000. Dan salam Viking. Bye.